kepadatan tulang akan semakin berkurang sehingga tulang menjadi kropos atau yang dikenal dengan istilah osteoporosis. Kalian sudah pernah mendengar kata osteoporosis belum? Apakah kalian tahu apa itu osteoporosis? Kalian belum tahu? Mari kita simak penjelasan berikut ini bersama-sama. Tahukah Anda, osteoporosis itu adalah kondisi di mana tulang kita menjadi lebih rapuh dan gampang patah. Nah, ini seringkali terjadi pada orang tua, terutama para wanita setelah masa menopause. Seiring bertambahnya usia, tulang kita memang mulai kehilangan kekuatan. Jadi, risiko patah tulang pun meningkat. Biasanya, tulang yang sering bermasalah itu adalah di pinggul, pergelangan tangan, dan tulang belakang. Kalau sampai patah, bisa membuat aktivitas sehari-hari jadi susah dan kualitas hidup menurun. Di dunia, lebih dari 200 juta orang menderita osteoporosis dan jumlahnya terus meningkat. Di Indonesia sendiri, 2 dari 5 orang berisiko terkena osteoporosis. Faktanya, 1 dari 3 wanita di atas usia 50 tahun mengalami osteoporosis. Sedangkan pada pria, resikonya adalah 1 dari 5 di atas usia 50 tahun. Bayangkan, tulang kita seperti sebuah bangunan. Setiap hari, bangunan ini terus diperbarui. Bagian yang lama diganti dengan yang baru. Pada masa muda, proses ini berjalan seimbang. Tulang yang rusak segera diganti dengan tulang yang kuat. Namun, seiring bertambahnya usia, apalagi bila asupan kalsium dan vitamin D kurang, jarang beraktivitas fisik, atau pada wanita setelah menopause, proses pembentukan tulang baru menjadi jauh lebih lambat. Sementara itu, tulang lama terus mengalami kerusakan. Akibatnya, struktur tulang melemah, menjadi rapuh, dan mudah patah. Inilah proses terjadinya osteoporosis, penyakit yang berkembang perlahan tanpa gejala jelas, hingga akhirnya menurunkan kualitas hidup penderitanya. Eits, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, kita lihat animasi singkat berikut ini yuk. Pinggangku kenapa terasa sakit lagi? Osteoporosis juga memiliki faktor internal. Nah, faktor internal adalah faktor yang ada dalam tubuh manusia. Faktor internal biasanya berkaitan dengan kondisi dalam tubuh seseorang. Misalnya, usia yang semakin tua akan menunjukkan kepadatan tulang secara alami. Jenis kelamin juga berpengaruh loh. Perempuan lebih rentan karena hormon estrogen menurun setelah menopause. Selain itu, faktor genetik atau riwayat keluarga dengan osteoporosis bisa meningkatkan risiko. Nggak kalah penting, kondisi medis tertentu seperti gangguan hormonal atau penyakit kronis juga bisa mempercepat kerapuhan tulang. Sedangkan faktor eksternal lebih berkaitan dengan gaya hidup dan lingkungan. Pola makan rendah kalsium dan vitamin D jelas mempengaruhi kekuatan tulang. Kurang aktivitas fisik, terutama olahraga beban, menyebabkan tulang lebih rapuh. Kebiasaan merokok, konsumsi alkohol berlebih, serta penggunaan obat-obatan tertentu dalam jangka panjang juga memperburuk risiko osteoporosis. Jika osteoporosis tidak dapat dicegah atau ditangani, risikonya bisa serius. Pada lansia, tulang yang rapuh lebih mudah patah. Bahkan dari jatuh yang ringan atau aktivitas sehari-hari, yang paling sering yaitu patah pinggul, pergelangan tangan, atau tulang belakang. Nah, patah tulang ini bisa menyebabkan kehilangan mobilitas. Artinya, lansia menjadi sulit bergerak, butuh alat bantu jalan, bahkan harus bergantung pada orang lain untuk aktivitas sederhana. Kondisi ini sering menurunkan kualitas hidup seseorang. Nah, selain fisik, ada juga dampak psikologis yang besar. Banyak lansia merasa cemas, takut jatuh lagi, bahkan depresi karena kehilangan kemandirian. Sedangkan dari sisi ekonomi, biaya pengobatan dan rehabilitasi patah tulang itu juga tinggi sekali. Belum lagi kalau harus ada perawatan jangka panjang di rumah sakit atau panti jompo. Jadi, osteoporosis bukan cuma masalah kesehatan, tetapi juga berdampak ke keluarga dan sistem kesehatan secara keseluruhan.
Selanjutnya, gejala osteoporosis. Dilansir dari Healthline, pada tahap awal fakta yang lebih mengejutkan adalah osteoporosis biasanya tidak terdeteksi sampai muncul gejala retak atau patah tulang, terutama di pergelangan tangan, tulang panggul, dan tulang belakang. Itulah sebabnya penyakit ini juga disebut sebagai silent thief yang diam-diam mengambil kalsium dari tulang. Jika gejala memang muncul, beberapa gejala osteoporosis yang mungkin dirasakan adalah gusi surut, kekuatan cengkeraman melemah, dan kuku rapuh. Tanpa penanganan yang tepat, osteoporosis akan semakin buruk. Pasalnya, tulang menjadi lebih tipis dan lebih lemah, sehingga risiko patah tulang meningkat. Kerusakan tulang ini sayangnya tidak bisa disembuhkan, apalagi jika terjadi di tulang panggul, yang tentunya mengurangi kualitas hidup penderitanya. Gejala osteoporosis parah dapat mencakup patah tulang karena jatuh atau bahkan hanya karena bersin atau batuk yang kuat. Penderita osteoporosis parah juga bisa merasakan sakit punggung atau leher dan kehilangan tinggi badan. Jika mengalami patah tulang akibat osteoporosis, waktu yang dibutuhkan untuk sembuh bergantung pada banyak faktor, termasuk letak fraktur, tingkat keparahan, usia, dan riwayat kesehatan. Selanjutnya, komplikasi osteoporosis. Apabila dibiarkan tanpa pengobatan, osteoporosis bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan lain. Komplikasi dari osteoporosis sangat beragam dan tak sama pada setiap orangnya. Yang pertama, ada patah tulang. Salah satu komplikasi dari osteoporosis yang paling sering terjadi adalah patah tulang. Area tulang yang kehilangan kepadatan mineralnya lama-lama akan patah secara bertahap. Tulang belakang, tulang pinggul, dan pergelangan tangan merupakan area tulang yang paling sering patah ketika terkena osteoporosis. Yang kedua, osteoartritis. Menurut National Osteoporosis Foundation, osteoporosis yang semakin parah dan tidak segera ditangani dapat menyebabkan komplikasi berupa gangguan muskuloskeletal lainnya, yaitu osteoartritis. Khususnya saat tulang yang telah keropos meningkatkan tekanan pada persendian sekitarnya. Osteoartritis adalah pengapuran sendi yang biasanya terjadi di sekitar pinggul, lutut, leher, hingga tubuh bagian bawah. Umumnya, penyakit ini terjadi pada sendi yang cedera akibat penggunaan yang berlebihan. Namun, tekanan yang terjadi pada persendian karena pengeroposan tulang juga dapat memicu terjadinya pengapuran sendi. Yang ketiga, depresi. Depresi merupakan gangguan kejiwaan yang bisa muncul sebagai komplikasi dari osteoporosis yang sudah lanjut. Pasalnya, orang yang pengeroposan tulangnya sudah tak terkendali seringkali sulit untuk bergerak. Akibatnya, mereka banyak menghabiskan waktunya hanya di tempat tidur atau kursi. Hal ini membuat penderita osteoporosis menjadi sulit untuk melakukan segala hal sendiri, sehingga akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Bahkan untuk sekedar beranjak dari tempat tidurnya, penting memperhatikan pengelolaan perasaan dan pikiran secara positif untuk mencegah depresi. Yang keempat, masalah jantung. Berdasarkan penelitian terkini, ternyata osteoporosis dapat berujung pada masalah jantung, yaitu penyakit jantung koroner. Penyebabnya adalah orang dengan osteoporosis mengalami laju pemecahan tulang berlangsung dengan cepat. Akibatnya, kadar kalsium dalam darah meningkat. Ini dapat meningkatkan risiko terbentuknya aterosklerosis yang merupakan penyebab penyakit jantung koroner. Selain tahu bagaimana osteoporosis bisa terjadi, yang nggak kalah penting adalah bagaimana cara mencegah dan mengatasinya, apalagi untuk orang usia lanjut. Yuk kita bahas langkah-langkah praktisnya. Yang pertama adalah nutrisi. Makanan punya peran penting besar untuk menjaga kesehatan tulang. Lansia dianjurkan banyak makan makanan tinggi kalsium seperti susu, keju, ikan teri, sampai sayuran hijau. Jangan lupa juga vitamin D. Bisa dapat dari sinar matahari pagi sekitar 15-20 menit atau lewat suplemen jika diperlukan. Yang kedua, aktivitas fisik. Tetap aktif itu penting.
Cukup dengan jalan kaki, senam lansia atau gerakan sederhana itu sudah bisa membantu tulang menjadi lebih kuat dan tubuh menjadi lebih seimbang. Bonusnya, risiko jatuh pun jadi berkurang. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan rutin. Nah, ini juga penting. Pemeriksaan kepadatan tulang sebaiknya dilakukan berkala, terutama untuk wanita setelah menopause dan pria usia lanjut. Jadi, osteoporosis bisa ketahuan lebih cepat sebelum sampai patah tulang. Lalu, kalau ternyata sudah terkena osteoporosis, apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah mengonsumsi obat-obatan. Dokter biasanya memberi obat seperti biofosfonat atau denosumab untuk menghambat kerusakan tulang. Ada juga obat teriparatid yang justru bisa merangsang pertumbuhan tulang baru. Kemudian untuk yang kedua, bisa dari suplemen. Kalsium dan vitamin D tetap jadi teman setia. Bisa dari makanan, bisa juga lewat suplemen. Yang ketiga, rehabilitasi. Fisioterapi juga penting. Latihan ringan membuat otot lebih kuat, menjaga keseimbangan, sekaligus mengurangi resiko jatuh. Jadi intinya, dengan kombinasi nutrisi yang pas, gaya hidup sehat, pemeriksaan rutin, plus penanganan medis yang tepat, osteoporosis pada lansia bisa dicegah dan dikendalikan. Ingat ya, tulang yang kuat itu kunci supaya tetap aktif dan mandiri di usia lanjut. Now, we will talk about osteoporosis, which impacts the bones. Bone is a living tissue. It constantly revamps itself by growing new cells and breaking down the old ones. If the growth exceeds the breakdown, then the bones will improve. Like during our childhood, when our bones grow stronger, and our adolescence, where our bones grow longer and we become taller. The bone density peaks between 20 to 40 years of age. But when the balance shifts and the breakdown outdoes the growth, our bones become compromised and lose their density. Osteoporosis is a condition when our bones become less dense and become very fragile. It shows no symptoms and develops slowly in the background over the year. That is, until a common fall or simple impact suddenly breaks your bones. Unlike Paget's disease, which usually only affects a single bone or is localized in an area, osteoporosis is spread to all bones of our body. Risk factor. Women are more likely to suffer from osteoporosis, especially after their hormones change during menopause or postmenopausal osteoporosis. Osteoporosis runs in your family. A child with a genetic disorder can also suffer juvenile osteoporosis. Bad habits, such as drinking, smoking, and rarely exercise. Having a low body mass, with a body mass index less than 21. Receiving steroid treatment for 3 months. Self-help. The following advice can help you reduce the risk of osteoporosis. Add plenty of calcium and vitamin D as part of a well-balanced diet. They can be obtained from dairy products such as milk, cheese, and yogurt, along with milk made from soy, rice, or oats. Do exercise regularly, especially resistance training using dumbbells or posture training such as Tai Chi. Quit smoking and drinking if you are still doing them now. To treat your osteoporosis, you can consult with a rheumatologist. To diagnose, they would advise you on a particular test called DEXA scan for diagnosis. This test measures bone density. The possible results are normal, so the risk of a low-impact fracture is low. Osteopenia, which means that you have a small risk of a low-impact fracture, but your bone is already weaker than the average one. Osteoporosis, which is when you have a greater risk of low-impact fractures. Discuss this with your doctor as you may need treatment. This test is done before starting treatment and can later be repeated at 2 to 5 year intervals as per your doctor's advice. Treatments. Bisphosphonates, such as zoledronic acid treatment, will prevent bone resorption by binding to the bone mineral and induce apoptosis of osteoclast. Teriparatide, which is a synthetic, simpler human parathyroid hormone. It will promote the growth of the bone by decreasing bone turnover. Raloxifene, which has the benefit of estrogen hormone without its drawback, can treat postmenopausal osteoporosis. Denosumab, a monoclonal antibody, prevents the maturation of osteoclast.
Treatments such as strontium ranelate are under scrutiny due to their dangerous side effects. All of them will help to increase the BMD or bone mineral density. After receiving treatment, inform your doctor whenever you encounter gastritis, which is the most common side effect, skin rashes, sore mouth, flu-like symptoms, jaw pain, headaches, and nausea. Remember, bone renewal is a slow process. Even though you won't be able to feel whether or not it's working, your bone density should start to improve after 6 to 12 months. Your doctor may suggest a break from your treatment after 3 to 5 years, but the effect of the treatment will still continue later. Maka dari itu, jangan biarkan usia menghalangi langkah Anda. Meski osteoporosis bisa datang seiring bertambahnya umur, itu bukan akhir dari segalanya. Justru menjadi pengingat untuk lebih mencintai diri. Dengan menjaga pola makan, rutin berolahraga, istirahat cukup, serta asupan kalsium dan vitamin D, tulang tetap bisa kuat, hidup tetap bugar, dan Anda tetap bebas bergerak menikmati indahnya masa tua dengan semangat yang menyala. Bagaimana penjelasan mengenai osteoporosis tadi? Semoga menambah wawasan kita.